Hai adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Pak Sipangkar. Pada video kali ini, kita akan membahas soal Ayo Mencoba pada buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD, halaman 54 sampai dengan halaman 55, materi faktor dan kelipatan bilangan. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, Bapak akan menjelaskan tentang arti dari faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Misalkan sebuah bilangan A dapat dikatakan sebagai faktor bilangan B jika A habis membagi B. Dengan ketentuan A dan B merupakan bilangan asli, di mana bilangan asli itu terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Ayo mencoba. Nomor 1, tentukan faktor dari bilangan-bilangan di bawah ini. Jadi untuk lebih jelasnya kita bahas mulai dari nomor 1A. Nomor 1A, faktor dari 25 adalah, di mana faktor itu adalah bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan tabel perkalian. Ya, 25 kita mulai dari angka yang paling kecil, bilangan asli yang pertama. 1 dikali berapakah 25? 2 kali berapakah 25? Enggak bisa. Yang bisa itu adalah 5. 5 dikali berapakah 25? 5 dikali 5. Dari sini, yang dimaksud dari faktor dari 25 itu adalah yang di dalam tabel perkalian. Kalau bilangannya ada 2 atau double, itu dituliskan 1 ya. Jadi faktornya itu adalah 1, 5. 5-nya kan ada 2, dituliskan 1 dan 25. Jadi faktor dari 25 itu adalah 1, 5, 25. Soal 1B, faktor dari 100 adalah, kita buat tabel perkaliannya. Kita mulai dari perkalian dari 1. 1 dikali berapakah 100? 1 dikali 100. 2 dikali berapakah 100? 2 dikali 5, 50. 3 nggak bisa ya, dilanjut dengan 4. 4 dikali berapakah 100? Ternyata 4 bisa ya. 4 dikali 25. 5, bilangan 5 apakah bisa? Kita coba. 5 dikali berapakah supaya 100? 5 dikali 20. Kemudian 6 nggak bisa, 7 tidak bisa, 8 yang bisa itu adalah 10. 10 kali berapakah 100? 10 dikali 10. Jadi di dalam tabel perkalian inilah yang disebut dengan faktor dari 100. Kalau bilangannya terdapat 2 atau double, itu kita tuliskan 1 ya. Jadi faktor dari 100 itu adalah 1, 2, 4, 5, kemudian 10, habis 10, 20, 25,
50, dan 100. Jadi inilah faktor dari 100. Soal 1C, faktor dari 64. Kita selesaikan dengan tabel perkalian. 64, kita mulai dari perkalian bilangan asli yang pertama adalah 1. 1 dikali berapakah 64? 1 dikali 64. 2 apakah bisa? Ternyata 2 bisa. 2 dikali 32. Kemudian 3 nggak bisa, dilanjut dengan 4. 4 dikali berapakah 64? Itu adalah 4 dikali 16. Kemudian yang terakhir adalah 8 dikali 8. Jadi yang dimaksud dengan faktor dari 64 itu adalah, ini bisa kita tandai 1, 2, 4, 8. 8 kita tuliskan 1 karena ini ada 2. 16, 32, 64. Jadi faktor dari 64 itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Soal D, faktor dari 36. 36, 1 kali berapa 36? 36, 2 kali berapa? 18, 3 kali berapakah 36? Itu kita bisa peroleh 3 kali 12, kemudian 4 bisa, 4 kali 9, kemudian 5 nggak bisa, yang terakhir adalah 6 kali 6. Jadi faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6 ada 2, kita tuliskan 1, 6, 9, 12, 18, 36. Soal 1E, faktor dari 72 adalah 72. 1 dikali berapa 72? 72. 2 dikali 36. 3 bisa, 3 dikali 24. 4 dikali 18. 5 tidak bisa, 6 dikali 12, kemudian 8 dikali 9. Jadi faktor dari 72 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Soal nomor 2, beri tanda silang pada bilangan yang merupakan faktor dari 80. Ini bisa kita selesaikan dengan tabel perkalian. 80, kita mulai dari perkalian 1, apakah bisa? 1 dikali berapakah 80? 80. 2, apakah 2 bisa? 2 dikali 40. 3 kali berapa 80? Ternyata tidak bisa. Kita lanjut ke bilangan asli yang ke 4. 4 dikali berapakah 80? 4 dikali 20. 5, apakah 5 bisa? 5 dikali berapa? 5 dikali 16, itu 80. Kemudian 6 tidak bisa. 7 tidak bisa, yang bisa adalah 8. 8 kali berapakah 80? 8 dikali 10. Kemudian kita cocokkan ke tabel. 80 itu apakah faktor dari 80? Iya, karena di sini ada
80. 1 kali 80. Ini kita tanda silang. 5. 5 apakah termasuk faktor dari 80? Iya, ya. 5 dikali 16 itu 80. Berarti ini kita kasih tanda silang. Kemudian 2. 2 juga termasuk faktor dari 20. Iya. 20 itu 4 kali 20. 3 tidak termasuk. 1 termasuk. 1 kali 80 ya. Kemudian 15. 15 apakah termasuk? Tidak termasuk. 40 iya ya, 2 kali 40. Kemudian 10 termasuk. 10 kali 8. 8 termasuk faktor dari 80. 4 juga termasuk. 4 dikali 16. Sedangkan 16 termasuk ya, karena 5 dikali 16 itu adalah 80. Soal nomor 3. Tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut. Bagian A 7, B 15, bagian yang C 3, 3D 20, 3E 9. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal yang nomor 3, kita harus terlebih dahulu mengetahui arti dari kelipatan bilangan itu apa. Kelipatan bilangan itu adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung membahas soal nomor 3A. Kelipatan dari bilangan 7 adalah, kelipatan dari bilangan 7 itu artinya itu kita gunakan perkalian 7 dari bilangan asli yang pertama. Jadi 1 contohnya, 1 kali 7 itu sama dengan 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. 3 dikali 7 sama dengan 3 dikali 7 itu sama dengan 21. 4 dikali 7 sama dengan 28. Selanjutnya 5 dikali 7 sama dengan 35. 6 dikali 7 sama dengan 42. 7 dikali 7 sama dengan 49. 8 dikali 7 itu sama dengan 56. Dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 7 itu artinya perkalian 7 dari bilangan asli yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kelipatannya itu adalah, kelipatan 7 itu adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, dan seterusnya. Arti tanda titik-titik itu dan seterusnya. Dan boleh kita tambahkan lagi ya. Soal B, kelipatan dari bilangan 15. Berarti kelipatan bilangan 15 itu perkalian 15 dari bilangan asli yang pertama. Kita mulai dari 1 dikali 15 itu sama dengan 15. 2 dikali 15 sama dengan 30. 3 dikali 15 sama dengan 45. 4 dikali 15 sama dengan 60. Kemudian 5 kali 15 sama dengan 75. 6 dikali 15 sama dengan 90. 7 dikali 15 sama dengan 105. 8 dikali 15 sama dengan 120.
Jadi kelipatan dari 15 yang dimaksud adalah hasil kali perkalian bilangan asli yang pertama dan seterusnya. Jadi 15, kemudian 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, dan seterusnya. Jadi ini bisa kita perpanjang lagi ya, kita tambahkan lagi perkaliannya dan seterusnya. Di jawabannya adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, dan seterusnya. Soal bagian C, 3C. Kelipatan dari bilangan 3 adalah, berarti kita bisa peroleh dengan mencari hasil perkalian bilangan asli dengan 3 ya. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3, 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. Kita lanjut lagi. 5 dikali 3, 15. 6 dikali 3 sama dengan 18. 7 dikali 3, 8 dikali 3, 24. Jadi kelipatan dari 3 itu adalah 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Titik, dan seterusnya. Dan boleh kita tambahkan. Kalau kita lihat kelipatan-kelipatan 3 ini, cara cepatnya juga boleh. Jadi ditambah-tambah 3. 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3. Boleh dengan cara seperti itu ya. Kita lanjut soal 3D. Kelipatan dari bilangan 20. Kita mulai dari perkalian bilangan asli yang pertama. 1 dikali 20, 2 dikali 20, 40, 3 dikali 20, 60, 4 dikali 20, 80. Kita tambahkan lagi. 5 dikali 20 sama dengan 100. 6 dikali 20 sama dengan 120. 7 dikali 20 sama dengan 140. 8 dikali 20 sama dengan 160. Dan seterusnya. Boleh kita tambahkan. Jadi kelipatan dari bilangan 20 yang dimaksud adalah dari angka 20. Kita mulai 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, dan seterusnya. Soal 3E. Kelipatan bilangan 9. Kita cari dulu perkalian 9 dari bilangan asli yang pertama. 1 dikali 9 sama dengan 9. 2 dikali 9, 18. 3 dikali 9 sama dengan 27. 4 dikali 9 sama dengan 36. 5 dikali 9 sama dengan 45. 6 dikali 9 sama dengan 54. 7 dikali 9 sama dengan 63. 8 kali 9 sama dengan 72. Boleh kita tambahkan dan seterusnya. Dan boleh perkalian ini bisa kita teruskan ya. Dan seterusnya. Maka kelipatan dari bilangan 9 yang dimaksud adalah dimulai dari angka 9, 18,
27, 36, 45, 54, 63, 72, dan seterusnya. Soal nomor 4, tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut. Baiklah adik-adik semuanya, kita selesaikan dari 4A. Nomor 4A, kelipatan bilangan 5 kurang dari 50. Maksudnya kelipatan 5 itu di bawah 50, tidak boleh lebih dari 50. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu kelipatan 5 itu dimulai dari bilangan berapa gitu ya. Kita mulai dari bilangan perkalian bilangan asli yang pertama. 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 5 sama dengan 15. 4 dikali 5 sama dengan 20. 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 dikali 5 sama dengan 30. 7 dikali 5 sama dengan 35. 8 dikali 5 sama dengan 40. 9 dikali 5 sama dengan 45. 10 dikali 5 sama dengan 50. Jadi kelipatan bilangan 5 kurang dari 50 itu adalah dari 5 ini termasuk, dan 50 tidak ikut karena kurang dari 5, berarti 30 sampai 45. Jadi kelipatan 5 kurang dari 50 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, sampai 45. Jadi batasnya sampai 45, karena 50 itu tidak termasuk, karena yang diminta adalah kurang dari 50. Selanjutnya 4B, kelipatan bilangan 13 kurang dari 100, berarti di bawah dari 100, tidak boleh lebih dari 100. Misalnya kita buat kelipatannya dulu, kita cari kelipatan 13. 1 dikali 13, 13, 2 dikali 13 sama dengan 26. 3 dikali 13 sama dengan 39. 4 dikali 13 sama dengan 52. 5 dikali 13 sama dengan 65. Belum mencapai ya 100 ya. Kita lanjut. 6 dikali 13 sama dengan 78. 7 dikali 13 sama dengan 91. 8 dikali 13 sama dengan 104. Jadi pertanyaannya kelipatan bilangan 3 kurang dari 100. Berarti kelipatan 13 ya, 13 kurang dari 100 adalah 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, sampai dengan 91. Kenapa 104 enggak ikut? Karena kurang dari 100. Soal 4C. Soal 4C. Kelipatan 3 yang antara 16 dan 70. Berarti kelipatan 3 antara 16 dan 70. Berarti antaranya berarti di atas 18, di bawah 50. Berarti kita mulai dari angka 18. Dan ini boleh kita untuk cara mempermudah untuk mencari kelipatan 3,
itu kita jumlahkan, tambah 3 boleh ya. 18, 21, 24 tambah 3 lagi 27 sampai dengan targetnya di antara 70 ya. 27, 30 tambah 3 lagi 33, 36, 39, 42, 45, 48, 48 tambah 3 berarti 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69. Jadi sampai 69 karena antara 16 dan 70. Soal 4D. Kelipatan bilangan 25 yang di antara 27 dan 120. Berarti kalau 25 itu 1 kali 25, 25 tidak ikut ya, karena di antara 27 dan 120. Berarti dia dimulai dari 2 kali 25 ya. Berarti kita tuliskan 50 tambah 25, 75 tambah 25, 100 tambah 25, 125. 125 itu tidak termasuk kelipatan antara 27 dan 120 karena sudah lewat dari 120, berarti sampai 100 ya. Soal 4E. Kelipatan bilangan 9 yang ada di antara 20 dan 115 adalah, jadi bisa kita simpulkan kelipatan bilangan 9 yang ada di antara 20 dan 115 adalah berarti di atas dari 20, di bawah 115. Tidak boleh lebih dari 115. Kelipatan 9 di atas dari bilangan 20 itu adalah 27. Dimulai dari angka 27. Tambah 9. 36 tambah 9 45 tambah 9 54 tambah 9 63 tambah 9 72 tambah 9 81 tambah 9 90 tambah 9 99 tambah 9 108 tambah 9 117. 117 tidak ikut merupakan kelipatan 9 karena yang diminta adalah antara 20 dan 115 karena 117 sudah lebih dari 115. Jadi jawabannya sampai bilangan 108 ya. Soal nomor 5. Beri tanda silang pada bilangan yang merupakan kelipatan dari 8. Terlebih dahulu kita cari kelipatan 8 atau perkalian dari 8 dari bilangan asli yang pertama. Kemudian kita cocokkan ke jawaban. Kita lihat hasil yang paling tinggi adalah 80 ya. Kita mulai dari 1 kali 8, kelipatan 8, 2 kali 8, 16, 3 kali 8, 24, 4 kali 8, 32, 5 dikali 8, 40, 6 dikali 8, 48, 7 kali 8, 56. Kemudian kita lanjutkan 8 dikali 8, 64. 9 dikali 8 itu sama dengan 72. 10 dikali 8 80. Jadi sudah mencapai nilai tertinggi atau sudah sama dengan nilai tertinggi di tabelnya ya. Kita langsung kasih tanda silang. 80 apakah kelipatan dari 8? Iya, karena 10 kali 8 adalah 8. Berarti ini kita 32. Apakah
kelipatan dari 8? Iya, karena 4 kali 8 itu 32. Kemudian 8. Apakah kelipatan dari 8? 8 itu adalah kelipatan dari 8 karena 1 kali 8 itu adalah 8. 20. Apakah 20 itu kelipatan dari 8? Tidak ya. 6. Apakah 6 kelipatan dari 8? Tidak. 16? Iya. Karena 2 kali 8 itu adalah 16. Kemudian 24. 24 termasuk kelipatan dari 8. 3 kali 8. 40. Iya, karena 5 kali 8. 10. 10 itu apakah kelipatan dari 8? Tidak ya. 48. 6 kali 8. Kemudian 4 bukan 56. Termasuk kelipatan dari 8.